Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rogibal Hajimi dari kelas 1A Akuntansi Pagi semester 1. Di sini saya akan memaparkan hasil penugasan dari mata kuliah Akuntansi Pengantar dan Praktik yang diampu oleh Pak Hafid Fitra Habibi. Di mana dalam penugasannya kita diperintahkan untuk membuat chart of account atau yang bisa kita singkat sebagai COA ya atau COA. Untuk penugasannya di sini kita diperintahkan untuk membuat tabel seperti ini, ada COA-nya, terus nama akun, deskripsi, dan alasannya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk kode akun 1 itu ada nama akunnya adalah aset. Di mana deskripsinya itu adalah deskripsi dari si aset ini adalah apa yang perusahaan miliki. Mohon maaf disclaimer ada yang tidak tertambahkan tadi. Di sini saya menambahkan ini adalah chart of account dari laporan keuangan PT Kebayoran ya. Oke, kita lanjut. Deskripsi dari si aset tadi itu adalah apa yang perusahaan miliki dan alasannya ini adalah peran penting atau utama dari si aset tadi ya. Terus ada 1.1 untuk aset lancar. Di mana aset lancar ini adalah yang bisa dijadikan uang dalam jangka waktu pendek, biasanya 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Alasannya ini sangat penting karena perusahaan harus memiliki suatu pendapatan yang cepat. Oke, ada 1.1.1 kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini adalah uang atau komponen lainnya yang setara, yang sangat mudah digunakan atau dikelola. Untuk alasannya ini, karena perusahaan itu harus memiliki uang atau aset yang dapat mudah digunakan bila itu diperlukan. Lanjut, ada 1.1.2, piutang usaha pihak ketiga. Ini adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan. Karena pelanggan mempunyai tunggakan kepada perusahaan. Oke, lanjut. 1.1.3 ada piutang lain-lain. Pihak ketiga ya. Ini adalah tagihan yang berasal bukan dari kegiatan utama. Karena ada kegiatan lain di luar kegiatan utama. Ada 1.1.4, ini adalah persediaan, di mana persediaan ini adalah simpanan perusahaan untuk kegiatan. Nah, alasannya karena perusahaan harus punya cadangan agar bisa tetap beroperasi. Lanjut, ada 1.1.5, ini adalah uang muka pajak, di mana uang muka pajak ini adalah pajak yang telah dibayar karena perusahaan harus bayar pajak. 1.1.6 adalah aset lancar lainnya. Aset lancar lainnya ini adalah aset yang bisa dijadikan uang, namun ini tidak tergolong ke dalam peran utama, karena ini jarang dioperasikan. Terus ada 1.2, ini untuk aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini adalah yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan jangka panjang. Alasannya ini untuk kegiatan jangka panjang perusahaan. Oke, next. Tadi 1.2 ya. Sekarang 1.2.1 adalah aset tetap bersih. Ini adalah apa yang perusahaan miliki, namun berbentuk fisik, bukan uang. Karena perusahaan butuh untuk menunjang kegiatan. Oke. Ada 1.2.2, ini adalah aset hak guna bersih, aset yang bebas digunakan karena perusahaan memiliki hak penuh. Selanjutnya ada 1.2.3, ini adalah aset pajak tangguhan. Ini apa yang dimiliki perusahaan untuk kebutuhan pajak karena pajak selalu ditangguhkan. Terus ada kode akun 2, kita lanjut ke kode akun 2. Kode akun 2 ini adalah liabilitas. Liabilitas ini adalah kewajiban yang harus dituntaskan agar tidak terjadi masalah dan perusahaan bisa berjalan. Oke, ada 2.1, liabilitas jangka pendek. Ini adalah kewajiban yang harus segera dituntaskan. Karena ini berjangka pendek, itulah sebabnya harus segera dituntaskan. Kemudian ada 2.1.1, utang usaha pihak berelasi. Usaha mempunyai hutang kepada pihak istimewa karena perusahaan melakukan pinjam meminjam. Oke. Next, terakhir tadi 2.1, sekarang 2.1.2 ya. Ini adalah utang usaha pihak ketiga. Ini deskripsinya adalah hutang usaha ya, pada siapapun. Perusahaan pernah meminjam, karena alasan itu perusahaan pernah meminjam. Oke, ada 2.1.3, ini adalah utang pajak. Dimana utang pajak ini adalah kewajiban atas pajak. Oke, perusahaan harus membayar pajak, itu alasannya. Terus ada 2.1.4, uang muka penjualan.
perusahaan menerima uang namun belum memberikan barang atau jasa ya. Setelah itu alasannya dari uang muka penjual ini karena belum melaksanakan kewajiban. Selanjutnya ada 2.1.5 liabilitas sewa jangka pendek ya. Perusahaan wajib membayar sewa yang kurang dari 1 tahun karena perusahaan telah menyewa dan harus membayar. Oke, itu alasannya. Selanjutnya ada 2.1.6, ini adalah liabilitas sewa beli jangka pendek. Kewajiban perusahaan yang akan jatuh tempo dan harus dibayar kurang dari 1 tahun karena perusahaan harus membayar karena perusahaan harus membayar sewa dan beban beli. Bentar ya. Oke, lanjut 2.1.7, maaf, ada utang lain-lain. Ini adalah kewajiban yang lain. Kewajiban tidak dalam kelompok paling utama. Selanjutnya 2.2. Di sini ada liabilitas jangka panjang, di mana liabilitas jangka panjang ini adalah kewajiban yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Nah, kewajiban ini harus dituntaskan namun tidak disegerakan. Itulah alasannya ya. Next, berarti sekarang 2.2.1 ya. Ini ada liabilitas sewa jangka panjang. Liabilitas sewa jangka panjang ini kewajiban perusahaan membayar sewa yang jangkanya lebih dari 1 tahun sebagai pengampu kebutuhan perusahaan dalam jangka panjang. Itu alasannya. Terus 2.2.2 ada liabilitas sewa beli jangka panjang. Ini deskripsinya adalah perusahaan memiliki kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka panjang. Alasannya untuk kebutuhan operasional perusahaan. 2.2.3 adalah liabilitas imbalan pasca kerja. Ini perusahaan harus membayar imbalan karena ada yang harus diberi insentif. Misalkan karyawan yang mendapat insentif ya, dari perusahaan. Oke, ada dengan kode akun 3, kita lanjut ke kode akun 3, ada ekuitas. Ekuitas ini adalah kekuatan perusahaan. Ini adalah jalan pemasukan, oke. 3.1 modal. Modal itu apa yang dimiliki perusahaan sebelum beroperasi. Deskripsi alasannya agar bisa merencanakan dan menjalankan sebuah perusahaan. Oke. 3.2 adalah pengambilan saham. Dalam kurung dividen ya. Perusahaan mempunyai aset namun dititipkan pada seseorang. Itu deskripsi dari pengambilan saham. Alasannya sebagai modal cadangan ya. 3.3 adalah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini adalah uang yang dihasilkan dan digunakan. Uang yang dihasilkan dan digunakan kembali. Karena penghasilan perlu diputarkan. Selanjutnya ya, ini 3.3 kita lanjut. Ada 4 ya. 4 ini kode akunnya di pendapatan. Pendapatan ini adalah penghasilan dari operasional perusahaan karena perusahaan beroperasi dan berjalan. 4.1 pendapatan usaha, uang yang dihasilkan dari kegiatan utama sebagai salah satu peran utama juga ya alasannya. Yang kelima ada beban. Beban itu apa yang harus perusahaan keluarkan. Karena ini untuk kebutuhan agar perusahaan berjalan. Ada 5.1 beban usaha. Beban usaha ini adalah uang yang dikeluarkan untuk keperluan usaha. Tidak hanya uang, tapi juga bisa yang lain ya. Tapi biasanya peran utamanya itu atau komponen utamanya itu adalah uang. Oke. Alasannya ini agar perusahaan tercukupi kebutuhannya. Yang terakhir ada 5.2, ada beban pajak. Beban pajak ini uang yang harus dibayarkan untuk pajak perusahaan. Untuk perusahaan agar berjalan. Oke teman-teman, baik mungkin hanya itu dari saya ya. Banyak yang kurangnya dari saya, mohon dimaafkan. Saya hanya bisa memaksimalkan apa yang saya bisa. Mungkin hanya itu, saya akhiri dan saya tutup. Mohon maaf, itu adalah tugas chart of account yang saya buat dari laporan keuangan PT Kebayoran ya. Oke, saya akhiri dan hanya itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.